Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah Habibillah. Tawassalna wabil hadi Rasulillah wa kullil mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minannihil ghamirah ni'amihil mutakasirah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima syabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramin, para asatidz wal ustajah. Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Ayo ibu-ibu yang di luar, Allah ya Nabi salam foto ya Rasul salam alaika foto bisalam alaika salawatullah. Siang ini lisan kita bergetar, bibir kita basahi mengucapkan salam kepada manusia yang dicintai oleh Allah. Kita mengucapkan salam kepada manusia yang suci, yang harus kita contoh. Yakin akan salam kita, harapan kita, salam kepada Rasul. Rasul akan menjemput salam kita untuk beliau insya amin ya robbal. Inilah enaknya kalau orang rajin ngaji begitu. Yang lain-lain lagi sibuk, lagi bisnis. Yang lain-lain lagi sibuk cari pekerjaan. Yang lain-lain sedang sibuk dengan bisnis dan warungnya. Tapi sekarang kita sibuk, lisan kita bergetar menyebut nama Nabi Muhammad. Insya Allah harapan kita bisa selamat karena mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal. Ibu, apa kandungan di dalam Maulidun Nabi? Membuka sejarah peringatan Maulid, membuka sejarah daripada bacaan rawi, itu adalah pujian-pujian untuk Allah. Bu, ini lagi nggak nyemin baik. Dengerin, Ibu, lisan kita bergetar ketika kita lihat sejarah daripada Maulid, pujian-pujian untuk Rasulullah, berzikir dan berselawat. Tapi kalau ada orang ngaku Islam tidak cinta Maulid dibilang bid'ah, maka dikhawatirkan mungkin beliau ini kecintaan kurang terhadap Nabi Muhammad. Artinya apa? Kita membuka sejarah, lisan kita bergetar menyebut nama Rasul, kita berzikir kepada Allah, lebih-lebih kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Ibu, ini siang kita berselawat, alhamdulillah.
Dengan adanya maulid kita berselawat, alhamdulillah. Kapan saja baca selawat enak. Banyakin baca selawat. Inna awwala nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salah. Orang perumahan apa ini? Orang perumahan Gading nanti yang dekat hari kiamat sama Rasul adalah bapak ibu yang di dunianya paling banyak baca sholawat. Ibu nyai baca sholawat. Ada ibu nyai. Ibu Juju baca sholawat. Ada ibu Juju. Ibu Maryam baca sholawat. Ibu Tati baca sholawat. Ada Bu Tati? Itu yang saya sebut biasanya tukang utang baju. Ini luar biasa getaran lisan kita menyebut nama Rasul, memuji nama Allah. Siapa lagi kalau kita bukan yang memuji nama Nabiuna Muhammad. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah qata. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kompak. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kullil mujahidin bi ahlil badriya Allah. Ingat kata Rasul, umatku yang berselawat 1 kali, catat nih Bu, Allah balas 10 kebaikan. Yang kita berdiri, Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat. 70.000 malaikat rahmat mendampingi turunnya ruhnya Nabiuna Muhammad. Mudah-mudahan ibu habis maulid biar buru-buru ketemu malaikat. Ini bapak-bapak udah main amin aja Pak. Malaikat rahmat insya. Barang siapa umatku yang berselawat 10 kali, Pak, Bu, Allah catat mendapat 100 kebaikan. Mudah-mudahan lepas dari peringatan maulid, Allah kasih kebaikan buat kita semua. Barang siapa yang berselawat untukku 100 kali, Allah balas 1000 kebaikan. Barang siapa ibu-ibu Kelapa Gading, Perumahan Gading, yang berselawat 1000 kali, nanti jasadnya dari kepala sampai kaki di yaumil akhir tidak akan tersentuh api neraka. Itulah nikmatnya salawat. Masya Allah. Ternyata salawat itu bukan hanya umat Nabi Muhammad, Allah pun yang menciptakan selalu berselawat. Allah menciptakan, memerintahkan salat buat hambanya. Allah tidak menjalankan salat. Allah memerintahkan zakat buat hambanya, tapi Allah tidak hak dan tidak menjalankan daripada zakatnya. Allah menciptakan sedekah, diperintahkan hamba Allah untuk bersedekah. Allah tidak bersedekah. Tapi ingat, Allah menciptakan sang manusia agung Nabiuna Muhammad. Allah yang menciptakan, Allah pula yang berselawat. Malaikat yang dijamin masuk surga masih berselawat, alhamdulillah. Sampai ayatnya turun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima. Ibu, perbanyaklah baca salawat. Mana fadilat salawat, mana keberuntungan berselawat. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Mekah. Yang pertama, catat. Yang pertama, fadilah keberuntungan orang berselawat. 1, Allah jauhkan daripada bahla dan wabah. Ada yang ngomong, Pak Ustadz, kan kita jauh dari kondisi gempa. Apaan kita jauh dari laut, tsunami rasanya jauh. Allah punya urusan, Allah punya makhluk, banyak makhluk. Allah kirim tuh angin puting beliung. Ini terkadang lucu orang Perumahan Gading, sholat kagak mau, ngaji kagak mau, begitu ada angin puting beliung dia keluar rumah pakai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata malaikat nyautin tai leding. Akan jauh dari bahla dan wabah. Yakin orang Perumahan Gading, kalau masih cinta maulid, cinta tahlil, cinta baca ratib, ini Allah jauhkan daripada bahla dan wabah. Kita punya guru, murabi kita, ulama besar kita, Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, sering berpesan, perbanyaklah berzikir dan berselawat, kampung akan aman. Ibu, Masya Allah, ibu, bahla dan wabah sekarang, Pak, nggak lihat kondisi, jauh dari laut, angin puting beliung, dekat. Sekarang diprediksikan oleh BMKG ya Bu ya, itu akan terjadi gempa 8,7 skala Richter. Kalau gempa itu terjadi, Selat Sunda akan naik air 20 meter. Bojong Sari gempa, Parung gempa, Sawangan kampung saya enggak. Ya inilah enaknya mik sama saya. Saya mau ngomong apa aja enak aja dah. Bu, ibu, perbanyaklah baca sholawat sekurang-kurangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, ibu, perbanyak baca selawat. Yang kedua, subhanallah. Selain berselawat, tambahin baca Ratibul Attas, Ratibul Haddad, baca. Insya Allah berkah. Amin. Zikir Ghafilin, baca. Itu pegangan torekah ahlu sunnah wal. Yang kedua, mana fadilah berselawat, Pak? Fadilah bersalawat, Allah mudahkan segala jalan rezeki kita. Pak Kiai, saya punya santri nggak banyak, baru ada 80, yang bayaran baru 40 orang, ngurus yatim juga. Saya dijajahkan sama guru saya, itu sholawat fatih yang tadi saya baca di awal Muqaddimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima umlik wal khatimi lima syabab nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu saya baca sama santri 11 kali pakai tasbih. 11 kali, Ibu. Setiap sholat 5 waktu baca 11 kali. Mau tidur baca 100. Saya punya guru ngomong, insya Allah wasilah daripada sholawat, wasilah daripada keberadaan sholawat, niat hajat kita Allah kabul. Ustadz, kita kagak apa? Sekurang-kurangnya bacalah sholawat abis duha dan tahajud 100 sekurang-kurangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyaklah baca sholawat, insyaallah rezeki kita akan mengalir bagaikan air keran yang tanpa ditutup. Banyakin baca sholawat, Masya Allah. Saya punya pesantren gak besar, 1.300 meter, bangunan udah 3 lokal, 3 lantai lagi. Sampai orang, Pak Kiai, Pak Ustadz PNS ya? Enggak. Ustadz punya usaha? Enggak.
kebesaran sholawat, kebesaran mengamalkan ahlus sunnah wal jamaah, kebesaran tawasul, kebesaran ziarah kepada aulia Allah. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Itulah kekuatan salat. Yang ketiga, tadi apa tuh? Ketiga, senang hati ya. Yang keempat, orang-orang yang senandung berselawat akan mendapatkan syafaatul ujma langsung dari Rasul. Harapan kita bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Orang yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad, orang yang bisa berjumpa Nabi Muhammad, surga tanpa dipinta. Andaikan Allah tidak ciptakan surga, tetap kita menjadi orang yang sangat indah nanti di yaumil akhir. Ingat, surga itu Allah ciptakan karena adanya Nabi. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, surga tidak akan ciptakan. Makanya kalau pengen surga tanpa diminta, cintalah sama Rasul, perbanyak berzikir dan berselawat. Surga tanpa dipinta itu menjadi milik orang-orang yang selalu senandung berselawat. Ibu, ini perumahan nih, lahan gading nggak diciptakan oleh Allah. Alam ini nggak diciptakan sama Allah kalau nggak adanya Nabi Muhammad. Sampai Allah turunkan hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad, maholatu aflak. Andaikan bukan karena Nabi Muhammad, maka tidak akan kuciptakan alam ini. Kalau alam ini tidak diciptakan, yakin orang mancing kagak ada. Nggak ada empang, sungai tidak ada, lautan tidak ada, hampa dan kosong dunia ini. Adanya alam ini, adanya surga, adanya tumbuh-tumbuhan karena adanya Nabi Muhammad. Bahkan di dalam kitab Simtudirar karangan wal Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu makalah yang mengatakan ketika Rasul dilahirkan, wa kullu dabbatin li quraisyin nataqat bi pasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Diterangkan dalam kitab Simtudirar, ketika Rasul dilahirkan, seluruh binatang milik orang-orang Quraisy, yakni menyambut dengan pasyih datangnya manusia agung Nabi Muhammad. Ikan di lautan berzikir, batu-batuan di pegunungan bertasbih, pohon-pohonan berselawat. Karena apa? Datang manusia agung Nabi Muhammad. Apalagi kita yang ingin butuh syafaat nanti di yaumil akhir. Alangkah rugi 12 Rabiul Awal kita tidak berselawat. Alangkah rugi kita tidak mengagungkan mauludin Nabi. Alangkah rugi kita tidak membesarkan daripada lahirnya Nabi Muhammad. Anak kita aja yang keturunan biasa, begitu milad dimiladin. Ada yang gaya Islam bagus, Mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk. Motong tumpeng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ibu, siarkan maulid insya. Ini terkadang kita hanya modal berkata bid'ah. Ingat, bicara bid'ah itu guru saya bilang, Abuya Al-Maghfurlah, Abuya Brahmanawi, ada 17 bid'ah. Di antaranya bid'ah hasanah, bid'ah wajibah, bid'ah makruhah, dan bid'ah lainnya ada 17. Di antaranya bid'ah wajibah, yaitu menghormati tulisan-tulisan kalamullah yang ada di Al-Quran. Al-Quran ama zaman Nabi, ama zaman sekarang beda. Bacaannya sama, tapi dia melalui cetakan pabrik. Zaman Nabi ada pabrik apa kagak? Bid'ah apa kagak? Bid'ah, tapi bid'ah wajibah. Kenapa? Kalamullah, yang tertulis kalamullah, walaupun dicetak dari mana? Dari pabrik, tapi itu mengandung kalamullah, wajib kita hormati. Nah makanya ngaji dulu dah ya. Ngaji dulu biar dalam, jangan bidain orang aja ya, ngaji dulu ngaji ya. Perbanyak baca selawat, amin.
Yang selanjutnya fadilah daripada maulidun Nabi harus ada asarnya, harus membekas kata kiai. Mana? Tingkatkan kualitas ibadah. Jangan tinggalkan majlis-majlis maulid, jangan tinggalkan majlis-majlis zikir, jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. Ingat, man kharada fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang bergerak mencari ilmu Allah, maka niscaya gerakan kita terhitung jihad di jalan Allah. Amin. Rajin ngaji ya Pak, amin. Banyak kiai di sini, amin. Cari ilmu yang sanadnya jelas. Orang kalau aswaja ahlu sunnah wal jamaah jelas sampai ilmunya kepada baginda Nabi Muhammad. Amin, Bu. Ini berkat perjuangan ulama aswaja kan. Bagaimana Syekh Maulana Hasanuddin Masjid Agung Banten, Syekh Maulana Yusuf Banten, Syekh Maulana Mansur Banten, Syekh Muhammad Soleh bin Abdurrahman Gunung Sazim Banten, Syekh Nawawi Albani Tanahara, Syekh Asnawi bin Abdurrahman Cicaringin Banten. Bagaimana di Jakarta ada Wali Songo, Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria. Bagaimana perjuangan ulamanya Hadrutus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, dan juga banyak. Siapa lagi? Syekh Khalil Bangkalan Madura, Abu Ya Dimyati Banten, Abu Ya Bustami Banten, Abu Ya Ajangan Armin Banten, Al Habib Husin bin Abu Bakar Alis Luar Batang, Syedil Walid, Lil Habib Abdurrahman bin Ahmad Segap. Banyak ulama-ulama ahlu sunnah lah yang membawa berkah buat kita. Bahkan bendera merah putih itu diciptakan oleh para ulama-ulama bertorekoh ahlu sunnah wal jamaah. Dah, ya Bu, jangan pernah tinggalin ngaji, amin. Yang kedua, Bu, jangan pernah tinggalkan sholat. Ini masjid udah bagus banget. Masjid, ya, Masjid Asyiham. Mudah-mudahan ini masjid berkah. Bagaimana agar tempat ini berkah? Yuk takmirkan ini masjid dengan sholat berjamaah. Udah kita takmirkan lingkungan kita aja. Jangan pakai jauh-jauh sholat mah. Udah sini aja ramein, amin. Kampung kita jadi berkah, amin. Amin ya Rabbal. Jangan pernah tinggalkan sholat. Man tarraka sholata muta'amidan faqad kafara jiharan. Barang siapa orang perumahan Gading tanpa kelapa. Betul tuh, Gading tanpa kelapa. Ya. Yang berani meninggalkan sholat maka kafir terang-terangan. Naudzu. Pada sholat Pak, pada sholat. Ngapa harus sholat? Yang pertama kita ingat mati, ingat mati. Ibu, ingat kenapa kita harus sholat? Mungkin proses di mahkamahnya Allah kejauhan. Intinya kematian aja paling dulu diperiksa di dalam kubur tentang sholatnya. Jangan ngomong begini, Pak Ustadz, saya kan masih gagah. Ibu ingat, kematian gak nunggu datangnya lemah. Pak Ustadz, saya kan masih muda. Ingat, kematian tidak menunggu datangnya tua. Banyak yang tua sehat, tapi yang meninggal yang anak-anak. Tapi ingat, yang paling dulu yang tua, khususnya yang rambutnya pada putih. Maafin, saya juga udah putih ini. Teguran itu, amin. Makanya kalau rambut udah putih jangan balik aja Pak, udah tua malu. Ya pendiam di depan istri mah. Ya belakang mah nggak apa-apa, badung-badung dikit kok. Ya wajar orang laki mah. Ya Bu, Ustadz saya sehat, kematian tidak menunggu datangnya sakit. Kapan aja kalau Allah udah perintahkan malaikat untuk mencabut, memisahkan antara ruh dengan jasad kita, siapapun bakal mati. RT mati, panitia mati, semua bakal mati. Maaf Bapak, sekarang kita tertawa hari ini, mungkin besok malam kita ditangisi oleh keluarga. Rokok, nak seger, ngopi. Bu, Ibu renungin, sambil tertawa renungin. Sekarang kita bertahlil, mungkin besok malam kita ditahlilin. Sekarang kita berselawat, mungkin 1 bulan lagi banyak tetangga yang nyelawatin kita. Yang ketiga, apa? Di ada shadaqatin jariyatin, itulah yang bakal kita membawa mati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullil mujah bi ahlil badri ya Allah. Mari kita mengaji perintah Nabi. Kalau kita sering duduk ngaji, wafatnya ridho ilahi. Mari kita mengaji perintah ilahi. Orang gading kagak nyampur ngaji, matinya jadi mati. Ilahi sanimil ummah minal afati wa nikmah wa min haumin bi ahlil badri ya Allah. Ya Bapak, kita doain semua guru-guru kita, ustazah-ustazah kita ya Allah ya Rabb. Semuanya ibu yang hadir, kita doa munajat kepada Allah dengan kekuatan mauludin Nabi, dengan kekuatan salawat, dengan kekuatan zikir ya Allah ya Rabb, dengan kekuatan istighosah. Allah berikan umur panjang yang berkah. Allah berikan rezeki yang berkah. Jauhkan daripada bahla dan wabah. Li ridhoillahi ta'ala. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doain saya Pak Kiai, insyaallah bulan depan saya dapat jadwal safari dakwah ASEAN. Saya sangat gembira, alhamdulillah. Saya ceramah di Malaysia 7 titik 7 hari, di Singapura 8 hari, di Brunei 9 hari. Itu pun kalau ada yang ngundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.